Oke, silakan Ibu Nur Aini bisa dimulai. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk memulai kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Kanva Lovers Nusantara. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat datang di kegiatan webinar Canva Lovers berbagi seri 13 membuat e-book interaktif dengan Canva dan Heizen. Hari ini adalah hari Jumat 4 Agustus 2023. Perkenalkan, saya Nur Aini Furqon selaku moderator. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga dan pada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti agama beliau hingga yaumil akhir. Baik, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan keynote speaker oleh Ibu Eneng Fitriani Puspitowati, SPDSI, selaku Sekretaris Canva Lovers Nusantara. Kemudian ada pemaparan materi oleh Ibu Nurdiati. Ya, bagaimana Bu? Sambutannya oleh Bu Iin. Oh, Bu Iin. Ya, Bu Iin sesuai flyernya Bu Iin. Kang Deronya nanti setengah 9. Oh, maaf. Ya. Mohon maaf. Nah. Oke. Mohon maaf, sambutan akan disampaikan oleh Ibu Iin Iriansi, MPD, yaitu tim pengembangan media Canva Lovers Nusantara, sahabat rumah belajar 2020, dan juga merupakan guru SMA Negeri 1 Taman Sari. Ya, kemudian pemaparan materi oleh Ibu Nurdiati, SPD, kemudian tanya jawab, dan pemaparan penguatan ya dari Kang Dero, yaitu founder Canva Lovers Nusantara. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita, saya akan membacakan tata tertib. Yang pertama adalah mengisi pendaftaran webinar. Yang kedua adalah mengikuti Google Meet. Kemudian mengisi daftar hadir hari di mana webinar itu dilaksanakan, yaitu sampai batas waktu pukul 23:59 waktu Indonesia Barat dengan screenshot bukti presensi. Kemudian masuk room Google Meet maksimal 30 menit sebelum kegiatan berakhir. Dan yang terakhir adalah jika peserta sudah mengisi dan Google Form, tapi belum ada, nanti bisa dikonfirmasi ulang. Baik, kita beranjak ke kegiatan selanjutnya ya, yaitu pemaparan materi oleh sambutan kepada Ibu Iin Iriansi, MPD, yaitu tim pengembangan media Canva Lovers Nusantara, sahabat rumah belajar 2020, dan juga guru SMA Negeri 1 Taman Sari. Waktu dan layar kami persilahkan. Silahkan Ibu Iin. Baik, terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya bagi Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir waktunya dengan tetap semangat menimba ilmu begitu dengan mengikuti webinar yang secara rutin diselenggarakan oleh Canva Lovers Nusantara di setiap hari Jumat malam. Baik, sebelumnya yang saya hormati founder Canva Lovers Nusantara Bapak Denny Rohendi MPD atau yang kita kenal Kang Dero, kemudian Ketua Canva Lovers Nusantara Bapak Ihin Solihin SPD, Bapak Ibu Ketua Canva Lovers Nusantara yang ada di berbagai daerah, kemudian seluruh tim Canva Lovers Nusantara yang telah ikut serta mensukseskan kegiatan webinar pada malam hari ini, serta tidak lupa yang saya hormati narasumber kita Ibu Nurdiati SPD yang insya Allah sudah hadir di tengah kita.
Baik, pada malam hari ini insya Allah ya Bapak Ibu kita dalam keadaan sehat insya Allah semuanya dan siap menerima ilmu baru yang nanti akan dipaparkan oleh narasumber kita mengenai pembuatan e-book interaktif dengan menggunakan Canva dan Hezin. Saya pikir ini sesuatu yang sangat menarik begitu dan pastinya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Salah satunya untuk menunjang proses pembelajaran di kelas nantinya. Nah, Bapak Ibu seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini adalah era paperless begitu atau paper free, di mana paperless ini merupakan salah satu tren era digital gitu ya, di mana penggunaan kertas ini menjadi lebih sedikit karena beralih ke digital begitu sehingga lebih ramah lingkungan. Nah, hadirnya e-book saya pikir ini menjadi salah satu solusi juga bagi mendukung paperless tadi juga sekaligus mendukung proses pembelajaran. Nah, kalau kita compare Bapak Ibu dengan buku cetak begitu, e-book ini pasti memiliki beberapa juga kelebihan dan keunggulan. Salah satunya mengenai kepraktisannya. Dalam artian bahwa e-book ini mudah untuk nanti dibawa kemanapun, kemudian mudah untuk diakses kapanpun, dimanapun, termasuk oleh siapapun dan peserta didik kita begitu. Serta e-book ini juga mempermudah juga dalam proses penyebaran informasinya. Lalu nanti bagaimana proses penyusunan e-book itu dengan menggunakan Canva dan Hezin. Nah, ini yang nanti kita akan perdengarkan bersama Bapak Ibu secara gamblang begitu oleh narasumber kita pada malam hari ini. Nah, baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar lagi karena mengingat durasi waktu yang singkat juga, sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu, mari kita membangun semangat untuk belajar, menebar ilmu dan kebaikan, kemudian menjadi seseorang yang positive vibes begitu, yang memiliki energi positif secara langsung memancarkan optimisme dan kebaikan kepada orang lain. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Selamat mengikuti webinar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan ya, opening speech-nya dari Ibu Iin Iriansi MPD. Insya Allah memberikan semangat buat kita untuk melaksanakan kegiatan hari ini, malam ini dengan niat baik, yaitu menambah pemahaman kita. Baik, kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Ibu Nurdiati SPD. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama Nurdiati SPD, tempat tanggal lahir. Ini dirahasiakan tanggal lahirnya ya. Jadi lahir bulan Juli tahun 1986. Alamat beliau adalah Lempuyang, Candiroto, Temanggung, Jawa Tengah. Instansinya adalah SDN 1 Lempuyang. Dan pengalaman pelatihannya beliau adalah guru penggerak Angkatan 2, pengajar praktek Angkatan 8, dan juga merupakan narasumber berbagi praktek baik Angkatan 3. Moto beliau adalah sesuatu yang besar diawali dengan hal kecil. Jadi jangan sepelekan hal yang kecil. Insya Allah moto itu juga memberikan semangat untuk kita untuk tidak boleh meremehkan hal-hal kecil. Salah satunya adalah dengan mengikuti kegiatan kita malam hari ini. Baik, mungkin udah pada tidak sabar ya untuk mendengarkan pemaparan materi oleh narasumber kita. Kami persilahkan kepada Nurdiati SPD, waktu dan layar. Silakan. Terima kasih Bu Nur Aini selaku moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Perkenankan Bapak Ibu, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Dinur Hendi selaku founder dari Canva Lovers Nusantara, yang kami hormati Bapak Ihin selaku Ketua Canva Lovers Nusantara, serta teman-teman ketua Canva Lovers di tiap-tiap kabupaten. Tidak lupa yang kami hormati Ibu Iin yang tadi sudah memberikan sambutannya, yang sudah memberikan semangatnya bagi kami malam ini untuk belajar bersama. Dan yang tidak lupa kami hormati, kami sayangi adalah teman-teman
teman-teman, Bapak Ibu peserta webinar kegiatan Canva Lovers berbagi yang ke-13 ini, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama, belajar bersama dalam webinar yang diselenggarakan rutin oleh Canva Lovers. Bapak Ibu, pertama marilah kita ucapkan puji syukur karena pada hari ini, malam ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa belajar bersama, kemudian yang semoga saja nanti pada waktu yang singkat ini nanti ada manfaatnya bagi kita semua, dan yang paling penting adalah apa yang kita pelajari semoga menjadi manfaat juga bagi anak didik kita, dan waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan mungkin malam hari waktunya istirahat, namun Bapak Ibu harus duduk di depan laptop, semoga waktu itu tercatat sebagai ibadah bagi kita semua. Kemudian sholawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok pada yaumil kiamah. Oke, Bapak Ibu, perkenankan di sini saya akan berbagi sedikit, Bapak Ibu, karena hal besar itu kita mulai dari hal kecil. Nah, jadi di sini saya mungkin baru tahu satu atau dua, kemudian saya berbagi. Bukan berarti kami di sini lebih mahir, tetapi apa yang kami ketahui ingin kami bagikan kepada teman-teman sehingga dengan berbagi hal yang kecil tadinya kita miliki, nanti insya Allah bisa menjadi bertambah besar, karena hal kecil bagi kita mungkin juga bisa menjadikan hal besar bagi orang lain. Bisa juga hal besar bagi kita itu adalah kecil bagi orang lain. Sekiranya nanti itu memang ada manfaatnya, alhamdulillah. Kalaupun Bapak Ibu saya yakin di sini lebih mahir, tetapi di sini saya hanya untuk belajar lagi. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bu Nur Aini dan juga Bu Iin, bahwa pada kegiatan malam hari ini kita akan belajar bersama membuat e-book interaktif dengan Canva dan juga Heyzin. Namun Bapak Ibu, sebelum izinkan saya share screen. Bentar, Dek. Bisa, Bu? Suaranya enggak kedengeran, Bu. Belum terdengar, Bu Nur, belum terlihat. Oke, sebentar Bapak Ibu ini. Oh ya. Oh ya, Pak. Bu Neng mungkin bantu saya, ini agak kesulitan. Oh, boleh. Ya. Ya. Jadi sudah saya coba kok ini. Oh ya, mungkin saya share ini ya, Canva ya. Tapi saya biar nggak pindah-pindah jendela, saya pakai akun Canva di GCP ya. Mungkin walaupun tidak saya share, saya ini aja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pada malam hari ini suara saya sudah masuk. Sudah Bu, sudah. Ada Bu suaranya. Sudah Bu, ada Bu. Ini kita akan belajar membuat e-book interaktif dengan Canva dan Heyzin. Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Iin, bahwa sekarang ini kita sudah mulai menggunakan media-media yang mengurangi pemanfaatan kertas ya. Istilahnya kita memanfaatkan media lain sehingga nanti media ini justru nantinya diharapkan bisa lebih membuat anak-anak itu menjadi lebih tertarik dan interaktif. Bapak Ibu, untuk latar belakang kami akan membuat interaktif dengan Canva dan Heyzin adalah latar belakangnya mungkin yang sudah kita pelajari bersama Bapak Ibu, yaitu adanya pembelajaran diferensiasi, di mana pembelajaran diferensiasi ini mengacu pada pendekatan atau metode pengajaran, di mana guru itu nantinya akan merancang materi pelajaran dengan mempertimbangkan perbedaan-perbedaan individual dalam gaya belajarnya atau mungkin pemahamannya, minat, kebutuhan, serta tingkat keterampilan dari siswa. Jadi
nanti dalam pembelajaran diferensiasi tujuannya adalah pembelajaran ini akan menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan bermakna bagi setiap siswa sehingga nanti mereka itu dapat mencapai potensinya secara maksimal. Nah, selain latar belakangnya adalah pembelajaran diferensiasi, Bapak Ibu, yang melatar belakangi kita selain yang tadi sudah disampaikan adalah tantangan kita Bapak Ibu bahwa ketika kita mengajar anak didik kita, tantangan sekarang itu ada mungkin kita mengenal adanya namanya digital natif dan digital imigran gitu Bapak Ibu. Jadi digital natif di sini menurut Mark Prensky yaitu digital natif itu adalah sebutan untuk orang-orang yang lahir di era digital atau ketika berkembangnya teknologi seperti komputer atau internet. Nah, ini adalah digital natif itu mungkin kalau kita lihat adalah sekarang anak didik kita Bapak Ibu. Jadi mulai dari kecil usia balita saja mereka sudah sangat erat dengan ada gadget, ada komputer ataupun dengan perangkat-perangkat elektronik yang lain, dengan aplikasi-aplikasi yang lain, mereka sudah tidak canggung walaupun masih kecil itu tapi mereka sudah. Nah, itu tantangan kita. Mereka adalah termasuk digital natif, anak didik kita. Dan tantangan yang lain adalah digital imigran. Nah, ini adalah orang-orang yang lahirnya itu jauh sebelum adanya digitalisasi. Nah, mungkin itu bagi kita sendiri, mungkin guru-guru seperti saya kelahiran 80 atau kelahiran 90 atau yang sebelumnya. Nah, itu adalah kita termasuk digital imigran. Nah, Bapak Ibu, nah ketika kita mengajar anak-anak kita mereka termasuk digital natif, mereka sudah asik dengan perangkat elektronik sedangkan kita itu adalah digital imigran, maka kita harus sebagai digital imigran itu harus mengejar ketertinggalan kita sehingga ketika kita mengajar di dalam kelas kita bisa mengikuti pola pembelajaran yang memang sesuai dengan zaman sekarang. Mungkin kalau Bapak Ibu kan mengenal juga ternyata kita mendidik anak disesuaikan dengan kodrat zaman, kodrat alam. Nah, sekarang zamannya adalah zaman digital, maka kita pun sebagai guru harus belajar juga sehingga kita bisa mengajar anak-anak memang sesuai dengan kodrat zamannya. Nah, Bapak Ibu, ini kok saya share screen-nya jadi seperti itu untuk latar belakang dari mengapa kita membuat e-book interaktif. Nah, jadi dengan kita belajar e-book ini harapannya adalah kita bisa memfasilitasi anak didik kita yang memang sudah akrab dengan hal-hal digital, kemudian pembelajaran itu biar kalau anak-anak sekarang itu diajak masuk ke perpustakaan, ambil buku itu sepertinya ya banyak sih yang tertarik, cuma ada beberapa juga yang kurang tertarik, mereka lebih tertarik kalau pegang HP. Nah, dengan e-book ini nanti kita bisa belajar anak tetap memegang HP ataupun perangkat laptop ataupun perangkat yang disediakan oleh sekolah, mereka akan menggunakan yang aplikasi-aplikasi digital tersebut dan mereka juga akan belajar materi. Jadi supaya mereka itu tidak malas dalam membaca, tidak malas dalam mengikuti pembelajaran, maka kita harus menggunakan media-media yang interaktif. Nah, Bapak Ibu, selain itu, kenapa kita kok pakai Canva dan Heyzin? Nah, tentu saja di sini untuk Canva dan Heyzin, Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya kalau untuk Canva. Canva sudah memberikan kita akses layanan yang sangat luar biasa karena memberikan kita yang punya akun Belajar ID mengakses akun Canva for Education yang di dalamnya nanti kita bisa mengakses berbagai elemen-elemen yang luar biasa yang bisa kita manfaatkan untuk membuat media pembelajaran yang menarik. Dan nanti kita akan juga mengintegrasikannya dengan Heyzin karena nanti kolaborasi antara Canva dan Heyzin ini bisa memberikan manfaat yang insya Allah besar untuk mendukung pembelajaran diferensiasi tadi. Bapak Ibu,
Untuk Canva, nah Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa manfaat dari Canva yang bisa kita peroleh adalah desain visualnya menarik. Jadi ada gambar, ada suara, ada elemen-elemen yang menarik. Itu akan lebih membuat anak-anak merasa tertarik ketika kita membuat media pembelajaran dengan Canva. Kemudian kita bisa memberikan kostumisasi. Jadi tata letaknya, tata warnanya bisa kita atur sesuai selera kita atau kita sesuaikan dengan selera anak. Kemudian gambar dan juga menarik dan kita juga bisa berkolaborasi. Jadi seperti yang sering dicontohkan oleh Bu Neng, Bu Erma, ketika kita membagikan link kolaborasi, kita ada pekerjaan tertentu, kemudian kita tidak sempat, nah kita bagikan link edit bersama, jadi bisa berkolaborasi walaupun jarak jauh. Kemudian untuk Hezin sendiri, nanti Bapak Ibu kita juga bisa memberikan interaktivitas, kemudian personalisasi, kita buat desainnya semenarik mungkin, disesuaikan dengan selera kita dan anak-anak juga. Kemudian juga di sana ada fleksibilitas seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Iin, ada fleksibel. Jadi mereka bisa buka materi, membuka buku e-book dimanapun mereka berada, lewat HP, lewat laptop, dengan menggunakan untuk mengakses materi-materi pembelajaran. Untuk teorinya semacam itu dulu. Coba ya saya untuk share-nya kok seluruh layar aja ya. Bisa saya bantu Bu Nuriyati? Coba sekarang udah nampak belum ya Bu Neng? Sudah. Nah, udah Bu. Alhamdulillah. Nampak ya? Alhamdulillah. Okay. Maaf tadi. Jadi itu Bapak Ibu paparannya. Jadi untuk membuat e-book tadi karena latar belakangnya adalah pembelajaran diferensiasi, kemudian tantangannya tadi digital natif dan digital imigran, dan juga kita kemarin sudah mengalami masa pandemi di mana kita harus menggunakan berbagai perangkat untuk pembelajaran dengan anak, dan sekarang itu anak-anak sudah istilahnya sangat dekat sekali dengan aplikasi-aplikasi dan juga elektronik. Nah, maka dari itu kita sebagai guru juga harus mengejar ketertinggalan tersebut, Bapak Ibu. Jadi inilah kenapa kita akan membuat e-book. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Iin, bahwa e-book ini adalah bentuk digital dari buku yang mengurangi penggunaan kertas. Tadi di dalamnya kita bisa memasukkan berbagai macam informasi, bisa teks, bacaan, gambar-gambar, nanti ada audio juga, bisa video juga yang nantinya dapat dibuka melalui komputer, tablet, smartphone, ataupun perangkat-perangkat yang lain. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk pembelajaran latar belakang dari pembuatan e-book. Selanjutnya Bapak Ibu untuk masuk membuat aplikasi tadi e-book, tentu saja kita harus masuk dulu ke dalam akun Canva kita. Nampak ya Bu Neng? Ya, sedang proses. Oke, Bapak Ibu, jangan lupa untuk sudah kelihatan ya. Ya, terima kasih. Untuk masuk ke dalam Canva bisa kita ketikan Bapak Ibu di browser canva.com. Kemudian nanti Bapak Ibu jangan lupa kalau yang belum punya akun yang belum punya akun Canva for Education, Bapak Ibu silahkan nanti masuknya pakai akun Belajar ID, maka akan otomatis kita mengakses Canva for Education. Nah, di sini untuk Canva for Education bisa kita lihat mungkin salah satu cirinya di sini mungkin ada sekolah-sekolah yang pernah kita bertugas di dalamnya. Nah, nanti ada grup-grupnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu itu juga sudah termasuk yang for Education. Di sini saya pakai yang pribadi saja. Bapak Ibu untuk membuat e-book itu tidak ada ukuran khusus sebenarnya. Jadi kalau saya biasanya kadang dari presentasi saya buat, dari booklet pun saya kadang buat, dari apapun ukurannya bisa. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mencontohkan untuk
yang menggunakan ukuran A4. Jadi biar seperti buku sungguhan ukuran A4, mungkin Bapak Ibu bisa di sini ada klik buat desain, pilih buklet bisa, kemudian kalau tidak ya di depan sini sudah ada, di sini ada buklet. Jadi pertama kita akan membuat desain di Canva. Namun saya nanti tidak akan banyak membicarakan tentang membuat desain karena saya yakin Bapak Ibu di sini lebih mahir, lebih kreatif membuat desain Canva-nya. Nah, Bapak Ibu, kita akan lebih cepat apabila kita sudah memiliki materi yang mungkin sudah kita persiapkan. Misalnya kita mau mengajar, sudah ada materi, kita punya materi di Google Doc ataupun materi di Microsoft Word. Nah, itu nanti kita copy pastekan di e-book kita. Karena biasanya di dalam e-book itu nanti ada elemen-elemen gambar, tulisannya juga lebih bervariasi, jadi nanti akan membuat anak menjadi lebih tertarik. Mungkin untuk pertama Bapak Ibu klik buklet, kemudian silahkan Bapak Ibu pilih, di sini ada desain template-template yang sangat luar biasa. Bapak Ibu silahkan pilih sesuai dengan materi yang akan Bapak Ibu ajarkan atau disesuaikan dengan selera Bapak Ibu. Jadi bisa pilih sesuai selera kita. Mungkin di sini saya contohkan yang ini ada 10. Ini saya akan terapkan semua. Jadi saya ambil semua saja Bapak Ibu. Kalaupun nanti saya tidak akan pakai semua halaman itu, nanti akan saya hapus saja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mendesainnya dari template yang sudah disajikan, sesuai template saja bisa, ataupun Bapak Ibu mau mendesain dari belangko kosong juga bisa. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk saya ambilnya dari template Canva. Nah, saya di sini karena saya ngajarnya SD, saya akan membuat contoh materi untuk anak SD, yaitu bagian, saya kasih judul dulu, bagian tubuh tumbuhan. Nah, di sini saya suka covernya warna hijau karena ini materinya pas dengan tubuh, bagian tubuh tumbuhan, tetapi gambarnya saya akan edit. Jadi misalnya kok Bapak Ibu tidak memerlukan yang ini, silahkan Bapak Ibu bisa menyesuaikannya. Misalnya di sini akan saya ganti warnanya, saya kasih judul bagian tubuh tumbuhan. Nah, ini karena tidak kelihatan, saya akan kecilkan. Ini Bapak Ibu lebih jago dari saya biasanya, lebih mahir. Di sini kita kecilkan saja, bisa pakai yang plus di sini. Kemudian kita atur perataannya. Ada bagian tubuh tumbuhan, misalnya di sini. Kemudian ini materi apa ya? Materi IPAS kelas 4. Nah, di sini saya pakai materi IPAS. Bu Nudiati, ada Mungkin ada masalah sinyal ya. Mungkin ya. Sebentar, saya WA dulu sebentar. Oke, mungkin sebentar. Saya telepon dulu ya. Mungkin bisa diskusi dulu ya, itu Bu Nur Aini sambil saya Oh, baik. nelpon.
Baik, Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mungkin bisa sambil disampaikan. Ada nggak yang sudah pernah praktek menggunakan Heizen? Iya, Gelbi ini Bapak atau Ibu ya? Silakan. Belum. Oke, dari Ari Irawan belum, Mahfudin juga belum, Bapak Mahfudin. Mana teman-teman saya yang dari SMPN 1 Mayu Utara ini? Ya, Ibu Aini Andriani belum, Ibu Riza juga belum. Wah, banyak yang belum ya. Sambil menunggu. Baik, sejauh dari pemaparan tadi, kira-kira ada nggak yang ingin ditanyakan atau masih belum paham? Ini masih belum masuk ke aplikasi Heizen-nya ya, Bapak Ibu ya? Atau ada yang sudah berbagi di sini, bisa berbagi juga sama teman-teman yang lain? Ibu Erma Supriyati mungkin udah pernah menggunakan aplikasi Heizen? Bisa dinyalakan mic-nya ya, Ibu Erma. Siap Bu Nur Aini. Bu Kopsek, mungkin bisa Bu Aini yang menyampaikan tentang bagaimana cara pembuatan waktu itu Bu Aini bikin rebook saat itu Bu Aini. Oke, sedikit berbagi ya Bapak Ibu ya. Kebetulan saya pernah mencoba ya menggunakan, tapi bukan aplikasi Heizen Bapak Ibu, saya menggunakan aplikasi Flipbook, tapi kurang lebih sama ya. Jadi kita membuat semacam booklet ya dari Canva, dan insya Allah Bapak Ibu di sini sudah mahir ya untuk mendesain membuat buku dengan ukuran A4 atau ukuran standar yang lainnya ya. Ya, betul Ibu Yuni, Tiastuti. Nah, apabila kita sudah mendesain dalam bentuk buku ya, ini saya lihat ada Ibu Anissa Yuliana. Halo Ibu Anissa. Ya, kalau kita sudah buat buku, kemudian kita bisa download dalam bentuk PDF, Bapak Ibu. Nanti setelah kita pertama buka aplikasi Heizen-nya dulu ya. Kalau di Flipbook ya biasanya itu kita buat akun seperti biasa. Kalau kita membuat kita masuk dalam aplikasi baru ya. Misalnya kita buat akun di sana, nanti ada langkah-langkah untuk mengunggah PDF yang sudah kita buat. Dan kebetulan saya pernah praktekkan langsung di kelas saya, dan alhamdulillah bisa juara ya. Saya kebetulan ikut lomba guru inspiratif waktu itu, dan alhamdulillah bisa juara 2. Jadi setiap anak itu saya minta untuk membuat buku dalam menggunakan aplikasi Canva. Di sana itu, jadi setiap anak sudah alhamdulillahnya sudah mahir ya menggunakan Canva, karena saya juga menggunakan aplikasi, maksud saya sudah menggunakan akun belajar dari masing-masing siswa ya. Jadi kemudian kebetulan ada 20 siswa di sana. Dari 20 siswa itu saya minta untuk unggah ya. Jadi setiap siswa itu ada PDF masing-masing, buku masing-masing sesuai dengan pemahaman mereka. Kemudian dari buku itu dijadikan e-book ya, jadi e-book, dan saya tampilkan dalam bentuk perpustakaan gitu di papan gitu ya, perpustakaan dari hasil siswa-siswa itu. Dan alhamdulillah itu merupakan hal yang luar biasa bagi saya, bagi anak-anak juga pengalaman yang seru ya. Dan saya yakin Bapak Ibu guru hebat di sini juga bisa melakukan hal yang sama. Baik, saya mau baca chat ini ya. Ada pertanyaan dari Ibu Erni Gustin. Apa kelebihan Heizen dibandingkan dengan aplikasi lain? Apa ya? Jadi aplikasi Heizen itu gimana ya?
semacam e-book ya. Jadi yang seperti yang disampaikan oleh Bu Iin tadi, bahwa kita menggunakan itu, jadi kita semacam baca buku secara elektronik gitu, Mbak Erni ya. Ya Allah, maaf Bapak Ibu. Oh, alhamdulillah. Sumbernya sudah Alhamdulillah Bu ketemu Nurdiati udah lagi. bisa masuk. Sinyalnya Alhamdulillah. bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa kembali ke sini lagi. Hilang sinyalnya tadi. Oh iya. Iya, Nggak iya. apa-apa. Silakan Bu. Boleh Oke. mungkin nggak Silakan Bu dilanjutkan Nurdiati nggak kembali. pakai background aja nggak apa-apa. Yang penting Oke, bisa saya memunculkan. kameranya off saja ya. Ya, atau saya bantu Ya, apa? boleh. Bantu share Bantu share ini screen, kalau Neng. oh ya, oke ya. Saya buka Udah. kampanye ya. Udah nggak? Ya. Oke. Ah, Udah. Silakan Ibu Nurdiati. Oke. Ya, Bapak Ibu tadi itu sudah sudah keluar ya? Oh ya, udah nggak jadi saya. Oh ya, Gimana? oke, sudah. Silakan Bu. Oke, di sini kan kita akan mendesain covernya seperti apa Sebentar ya? saya ulangi yang lagi. Sebentar Bapak Oke, Ibu di karena sini saya tanda saya klik. Oh ya. akan ini untuk desainnya di sini mungkin nanti enggak banyak ya Bapak Ibu. Jadi kita nanti banyak ya yang di Hezin saja. Di sini kita akan ambil apa ya? Misalnya saya akan Bu, mohon elemen maaf, ya. presentasinya diulang Bu. Diklik Oh, bagikan enggak. lagi. Iya. Oke, oke. Sempat ini keluar tuh Ibu klik bagikan presentasi lagi. Oke. Saya bagikan. Ya, ya. Presentasi. Nampak ya? Ya, tadi nampak ini sempat keluar tadi karena bertubuhkan dengan punya saya. Oke, sudah bisa. Terima kasih, Bu. Oke. Udah kelihatan, Bu Neng? Sudah siap. Oke, di sini misalnya Bapak Ibu kita akan menambahkan elemen, misalnya ada foto orang menunjuk. Nah, biar anak-anak itu lebih apa ya? Lebih tertarik. Di sini kita akan ambil elemen-elemen. Di sini misalkan saya ambil elemen yang mana ya, yang anak-anak misalnya ini. Nah, misalnya biar anak-anak lebih tertarik gitu Bapak Ibu. Kemudian di sini saya akan Bapak Ibu silakan didesain sesuai selera Bapak Ibu. Saya akan ambil semacam papan di sini untuk bagian depan karena ini adalah bagian tentang tumbuhan. Jadi saya akan ambil papan yang rangkaian kayu aja. Nah, misalnya ada rangkaian kayu, kemudian mana ya? Coba saya ambil yang terakhir dipakai aja. Nah, misalnya di sini saya pakai yang ini ya Bapak Ibu. Jadi biar nanti untuk tampilannya e-book kita itu lebih menarik, mungkin kita bisa menambahkan elemen-elemen yang disesuaikan dengan materi yang akan kita buat. Di sini saya akan kontrol pas tekan aja lah biar lebih cepat. Kalau kita akan membalik di sini Bapak Ibu sudah ada horizontal, vertikal, bisa disesuaikan dengan desain yang akan Bapak Ibu buat. Di sini untuk lapisannya ada maju mundurnya, bisa Bapak Ibu atur. Kemudian di sini saya akan menambahkan apa ya, tulisan Bapak Ibu. Jadi biar nanti jelas. Jadi ini semacam buku, tetapi nanti semacam alat media pembelajaran interaktif juga. Jadi ketika dari klik di sini nanti akan ke arah mana, itu seperti itu. Misalnya di sini saya akan tulis tujuan. Nah, hurufnya misalnya saya besarkan ya Bapak Ibu. Di sini ada tujuan, hurufnya mungkin bisa saya ganti ini aja lah. Kemudian apa ya yang pengen saya masukkan di situ itu ada tujuan, kemudian misalnya ada materi bacaan, kemudian nanti ada video. Nah, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa e-book itu bisa ada teks, ada video, nanti ada audio juga. Nah, di sini saya akan memasukkan audio juga nanti Bapak Ibu, audio.
Kemudian di sini mungkin biar karena ini biasanya berisi materi ajar, ada ini juga ya evaluasi. Jadi kita juga nanti bisa menautkannya dengan link-link evaluasi yang sudah Bapak Ibu miliki, misalnya ada Quizzes atau Google Form atau yang lain. Jadi di sini kita masukkan evaluasi juga. Kemudian ada lagi misalnya di sini tugas penugasan. Nah, untuk yang desain di Canva seperti itu Bapak Ibu, jadi seperti kita mendesain PPT ataupun apa ya, jenis-jenis tampilan yang lain. Jadi sini bisa Bapak Ibu sesuaikan, bisa diatur. Kemudian misalnya tulisan ini tidak akan saya ambil. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, ini penggunaannya gimana ya? Mungkin di halaman depan sini kita bisa memberikan semacam perintah nih Bapak Ibu. Saya ambil elemen balon ini, balon percakapan. Nah, nanti biar ini diapain ya untuk e-book-nya ini. Nah, misalnya saya di sini akan menambahkan teks untuk perintah dari gimana nanti menggunakannya. Ya, itu saya misalnya akan menuliskan apa ya? Klik. Nah, bagian yang akan dipelajari. Nah, misalnya seperti ini. Yuk, klik materi yang akan kita pelajari. Nah, jadi nanti kenapa saya membuat seperti ini? Karena nanti saya akan menginteraktifkannya seperti hyperlink lah, seperti itu. Nah, ini untuk covernya, Bapak Ibu silahkan nanti bisa didesain lebih menarik dari saya. Kemudian misalkan ini tidak mau saya pakai lah. Nah, bisa misalnya saya hapus saja nih Bapak Ibu, misalnya ini kita tidak akan pakai, kita hapus saja. Nah, di sini akan saya pakai, tapi ini gambar-gambarnya mau saya ganti, tulisannya mau saya besarkan, untuk gambarnya saya nggak mau pakai inilah. Nah, bisa Bapak Ibu sesuaikan. Di sini tadi saya akan menuliskan tujuan pembelajaran ya. Jadi saya akan ambil gambar anak. Nah, yang kemarin sudah saya ambil tujuan pembelajaran, kira-kira gambar yang ini ya, yang sesuai yang mana ya? Misalkan saya ambilnya yang inilah. Nah, bisa Bapak Ibu silahkan sesuaikan. Saya taruh di sini saja untuk tujuan pembelajaran biar lebih menarik. Nah, ini Bapak Ibu bisa atur sesuai dengan selera Bapak Ibu. Saya mau taruh sinilah. Nah, ini untuk tujuan atau mungkin Bapak Ibu biar ini bisa menuliskan tujuan pembelajaran atau mungkin menuliskan alur tujuan pembelajaran. Nah, misalnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu akan lebih cepat Bapak Ibu ketika sudah memiliki apa ya? Semacam draft yang ada di Word atau mungkin Bapak Ibu buka dari Google bisa Bapak Ibu. Misalnya di sini saya sudah punya di Word. Di sini ada misalkan saya mau menuliskan elemen dan capaian pembelajaran serta tujuan belajar pada modul ini atau bahan ajar ini. Jadi Bapak Ibu tinggal pastekannya saja. Kalau Bapak Ibu ukurannya mau dirubah, silakan kita blok, kemudian bisa Bapak Ibu perbesar, diatur sesuai dengan selera Bapak Ibu, keterbacaannya juga. Jadi ketika nanti Bapak Ibu mendesain e-book, itu juga harus kita perhatikan keterbacaannya. Ketika tulisannya kecil-kecil sekali, anak-anak membacanya lewat laptop, cukup kelihatan. Tapi kalau anaknya mengaksesnya lewat HP, nanti kurang jelas. Nah, Bapak Ibu di sini ada desain. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memasukkan seperti itu. Mungkin nanti ini nomornya tetap saya ambil, pakai, kemudian catatan kaki saya kasih seperti judul aja. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan elemen ini Bapak Ibu, biar nanti ada kelihatan interaktifnya elemen papan. Nah, sini biar enggak kelamaan saya ambil recent dokumen dari recent yang sudah digunakan. Nah, di sini saya ambil gambar papan yang nanti akan saya tempelkan di semua halaman Bapak Ibu. Di sini akan saya kasih ini.
kemudian akan saya kasih tulisan, klik teks, tambahkan teks. Di sini saya ada menu utama. Nah, harapan saya Bapak Ibu nanti elemen-elemen yang saya buat ini akan saya hubungkan. Jadi ketika mereka klik bagian ini, anak-anak bisa masuk ke mana gitu. Nah, seperti hyperlink seperti itu. Nah, Bapak Ibu silakan didesain secara lengkap seperti ini. Nah, misalnya halaman ini mau saya pakai. Nah, tetapi gambarnya tidak akan saya gunakan. Nah, silakan Bapak Ibu hapus aja. Kemudian Bapak Ibu sesuaikan dengan desain Bapak Ibu. Oh, di sini saya mau memasukkan materi. Nah, materi. Tadi saya tumbuhan, jadi saya di sini akan ambil elemen misalnya bagian tumbuhan. Nah, Bapak Ibu bisa ambil elemen-elemen di sini banyak sekali. Nah, di sini ada dari reason saya, dari yang sudah terpakai. Saya masukkan gambar seperti ini Bapak Ibu, supaya apa? Nanti kita akan lebih menarik, ada gambarnya secara jelas. Kemudian saya juga supaya nanti ini bisa kita buat interaktif, saya akan ambil elemen label tanda panah misalkan. Nah, di sini ada label tanda panah yang beragam. Bapak Ibu bisa menggunakannya, bisa dipilih yang sesuai dengan selera Bapak Ibu. Jadi ini saya membuat seperti ini juga, seperti ini, harapannya nanti bisa saya linkkan ke halaman tertentu. Nah, jadi misalnya di sini saya akan menuliskan, oh ini bagian daun. Nah, saya akan tambahkan teks. Misalnya di sini ada daun, saya kasihkan di sini. Bapak Ibu, ketika mau copy paste, mungkin kita bisa grup. Nah, buat kelompokkan saja biar nanti tidak tercerai ketika kita copy pastekannya, tidak satu persatu. Kita kopikan, kemudian kita paste. Oh, di sini nanti ada, nah misalnya, kemudian di sini ada apalagi ya, ada akar. Nah, misalnya ini tulisan tidak saya pakai. Di sini ada akar dan seterusnya. Kemudian di sini akan saya buat lagi di bagian bunga. Nah, ini saya tanda panahnya mau saya balik Bapak Ibu, misalnya seperti ini. Nah, di sini ada bunga. Nah, seperti itu Bapak Ibu silahkan tuliskan sampai selesai elemen-elemen yang ingin Bapak Ibu kehendaki. Di sini misalnya saya batang dan seterusnya. Seperti itu untuk materinya, misalnya Bapak Ibu sudah memiliki semacam teks yang akan Bapak Ibu tuliskan. Yang sudah Bapak Ibu tuliskan di Word, bisa Bapak Ibu kopikan, kemudian pastikan di sini. Nah, oh di sini saya letaknya mau di mana ya? Saya misalnya ini letaknya mau yang atas, kemudian gambarnya yang agak ke bawah, bisa Bapak Ibu sesuaikan. Jadi misalnya saya buat grup misalnya, oh saya agak geser ke bawah, kemudian untuk yang tulisan tadi, karena itu tulisannya warnanya putih, nah tadi tidak kelihatan ya Bapak Ibu, saya lupa. Oke, ini saya rubah dulu hurufnya, warnanya kita rubah menjadi warna hijau saja. Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Ukurannya ketika terlalu kecil bisa Bapak Ibu perbesar seperti langkah kita tadi. Bisa Bapak Ibu atur letaknya sesuai dengan selera Bapak Ibu. Mungkin untuk desainnya cukup seperti ini saja ya Bu Eneng. Jadi Bapak Ibu nanti bisa disesuaikan dengan
apa itu, selera Bapak Ibu. Nah, nanti interaktifnya bagaimana? Nah, di sini saya nanti akan memasukkan yang interaktifnya saja. Sebentar. Untuk desain, karena ini waktunya juga, cukup singkat. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk desain, silakan Bapak Ibu disesuaikan dengan selera Bapak Ibu. Nah, ini tidak akan saya pakai. Nah, jadi saya hapus saja. Kemudian untuk elemen ini saya harapannya ada di semua bagian, jadi saya akan, memastekannya di, seluruh halaman. Seperti itu Bapak Ibu sampai di akhir dan, supaya lebih menarik untuk, e-book ini nanti Bapak Ibu bisa membuatkannya dalam jumlah, genap. Jadi nanti biar ketika dibuka itu bisa, tertutup sempurna. Seperti itu, kemudian Bapak Ibu bagaimana cara kita membuatnya supaya lebih, interaktif. Nah, di sini kita bisa Nah, misalnya tadi desain kita sudah kita buat Bapak Ibu, jadi, ada halaman cover, di sini ada petunjuknya biar anak-anak itu, gampang, "Ini diapain ya?" Nah, yuk pilih menu yang mau dipilih yang mau dipelajari ya, ada tujuan, materi, video, dan lain-lain. Kemudian tadi untuk alur tujuan pembelajaran bisa Bapak Ibu, desain di sana, kemudian materinya seperti yang tadi sudah saya tuliskan, ada tulisan, ada gambar, ada elemen anak-anak, kita masukkan sampai seluruh materi yang Bapak Ibu kehendaki itu sudah masuk. Nah, misalnya di sini saya sudah mendesain. Nah, Bapak Ibu interaktifnya kita bisa memasukkan tadi ada video, kemudian kita bisa juga memasukkan audio. Nah, ini yang membuat anak-anak nanti lebih tertarik. Kemudian juga ada evaluasi, misalnya ada, kuisis, kemudian Google Form, atau juga ada penugasan dan kita juga, jangan lupa ketika kita ambil dari, Google atau dari manapun kita, tuliskan sumber materinya untuk menghargai, karya orang lain seperti itu. Nah, bagaimana membuat interaktif, di Canva? Nanti di Canva kita bisa membuatnya interaktif, di Heyzen pun juga kita bisa membuatnya interaktif. Nah, Bapak Ibu mungkin, di sini sebelumnya saya delete saja dulu, di sini misalkan Bapak Ibu, tulisan dari tujuan ini akan kita interaktifkan ketika anak-anak mencet tombol tujuan, nanti anak-anak akan masuk ke halaman ini. Nah, atau mungkin ketika anak-anak mencet tombol video, nanti mereka akan langsung menuju ke halaman ini, halaman yang video seperti ini. Nah, caranya Bapak Ibu cukup mudah. Yang pertama, nah Bapak Ibu klik saja bagian yang akan Bapak Ibu ini saya delete dulu nggih. Akan yang Bapak Ibu kehendaki tulisannya ketika nanti diklik ini akan menuju ke halaman tertentu atau ke link tertentu. Klik di sini tulisannya, kemudian di bagian atas klik 2 kali, kemudian ada tautan. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkannya di sini, bisa link YouTube atau link, yang lain atau mungkin hanya di halaman ini saja. Misalnya tadi saya mau video berarti ke halaman yang video. Nah, seperti ini, kemudian klik selesai. Ketika tulisannya sudah berubah seperti, ada garis bawahnya, berarti itu sudah tulisan itu nanti, bisa nge-link ke, link tertentu atau halaman tertentu, seperti itu. Nah, misalnya kalau kita, cek ya Bapak Ibu seperti ini. Ketika saya klik video, nah maka akan langsung ke video, seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya, nah ini di sini saya akan mengatur, menu utamanya, di sini saya, hapus dulu. Menu utama saya juga menghendaki ketika nanti anak-anak misalnya kok ada di halaman terakhir, mau masuk ke halaman paling depan, di menu utama lah istilahnya, ini sama seperti tadi. Klik tulisan yang dikehendaki, kemudian klik tautan, kita cari halamannya, halaman yang mana ya? Nah, oh halaman yang cover maksud saya, paling depan, itu menu utama. Kita klik selesai. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Bedanya
di sini mungkin bisa Bapak Ibu perhatikan, ketika sudah kita linkkan tadi akan muncul semacam garis di bawahnya. Kita cek lagi misalkan. Nah, ini ada di bagian sumber materi. Ketika kita klik menu, maka akan kembali ke halaman awal. Nah, ini akan membuat anak-anak lebih tertarik juga. Misalnya di sini ada klik evaluasi. Nah, di sini, ketika saya klik kok enggak bisa ya? Oh, berarti itu belum saya belum saya interaktifkan untuk gambar yang Quizzes ataupun yang Google. Nah, ini nanti akan kita masukkan ke Heyzin. Nah, nanti juga kita untuk memberikan fasilitas kepada anak-anak yang sukanya dengan suara, kita akan memberikan suara juga Bapak Ibu. Nah, seperti itu untuk yang di Canva-nya, interaktifnya kita bisa memasukkan ke link ke YouTube, ke Google Drive, ke Google Form, ataupun ke halaman-halaman tertentu. Jadi seperti ini. Kalau ini misalnya saya hapus Bapak Ibu, nah ini bedanya, ini sudah di-link-kan. Ketika ini saya hapus, maka akan terlihat perbedaannya. Nah, ini, nah misalnya akan saya hapus. Nah, ketika saya hapus, maka tulisannya tidak ada garis bawahnya. Nah, ketika kita akan membuatnya nge-link ke halaman tertentu, nanti akan terlihat bedanya. Nah, tinggal klik saja halamannya. Nah, ketika membuatnya di Canva, jangan lupa Bapak Ibu, supaya tidak bingung halaman berapa, ini setiap halaman kita beri nama. Nah, seperti itu. Cukup jelas. Nah, selanjutnya, nah ini kalau kita lihat tadi, evaluasi berarti menuju ke evaluasi. Ketika kita klik menu, akan kembali ke menu utama. Ketika kita klik ke audio, maka dia akan pergi ke halaman yang audio. Ini interaktifnya di sini Bapak Ibu. Ketika klik, nah ini daunnya, buahnya, saya juga interaksikan ke halaman tertentu. Bunga, oh masuk ke halaman bunga. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah interaktifnya di Canva. Selain itu Bapak Ibu, kalau di Canva kita sudah hafal ya semacam ini. Kita tidak mau menginteraktifkannya, bisa masuknya seperti ini. Nah, ketika kita buat e-book dan kita akan mengintegrasikannya dengan Heyzin, nanti di Heyzin ini dia akan ada semacam efek khusus. Jadi seperti membuka buku, seperti flipbook, ada suaranya, ada membukanya itu semacam buku atau majalah atau interaksi jenis-jenis yang lain. Nah, kita untuk mengintegrasikannya dengan Heyzin, Bapak Ibu klik saja di sini ada bagikan. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa mencari di titik 3 lainnya di sini. Nah, Bapak Ibu bisa mengetikkannya Heyzin seperti ini. Nah, di aplikasi Flipbook yang terintegrasi dengan Canva ada Heyzin, ada Publu. Nah, di sini kita akan belajar dengan Heyzin. Bapak Ibu langsung saja klik Heyzin sini, atau ketika Bapak Ibu tidak pakai cara ini, silahkan scroll ke bawah. Bapak Ibu cari yang Heyzin. Jadi seperti ini. Kita klik ke Heyzin. Nah, ini berarti kita akan menuju ke aplikasi Heyzin. Di sini ada halaman 1 sampai 10 Bapak Ibu. Apakah yang akan kita buat flipbook atau e-book itu hanya halaman 1 sampai 10? Ketika tadi saya membuatnya 14 halaman, maka Bapak Ibu mau semua halaman, klik yang tanda panah ke bawah di sini, kemudian klik yang semua halaman. Maka semua halaman nanti akan dibawa ke Heyzin. Setelah itu, kemudian simpan. Bapak Ibu, untuk prosesnya ini tergantung banyak sedikitnya materi yang kita akan convert ke Heyzin. Nah, di sini prosesnya mungkin agak sedikit lama kalau banyak elemen dan juga banyak gambar yang kita masukkan di sana. Mungkin seperti itu Bu Neng, sebentar saya kok baterainya habis.
Nggih, sambil menunggu nggih Bapak Ibu. Jadi ini untuk lamanya mengkonversi ke Hezin itu tergantung dari besar kecilnya atau banyak sedikitnya halaman yang kita buat. Ya, Bapak Ibu ketika muncul jendela seperti ini, nampak ya Bu Neng, desain telah dibuat? Nampak, ya. Tinggal Bapak Ibu klik di sini desainnya. ada pilihan lihat di Hezin, lanjutkan pengeditan atau buka beranda. Bapak Ibu pilihnya yang lihat di Hezin Flipbook. Nah, ini saya share screen-nya semua layar atau enggak ya Bu? Ini Ya, dicoba aja Bu dibuka. tak hentikan dulu ya. Ya, stop share dulu. Stop share dulu ya. Oke. Keluarin aja. Sudah nampak nih Bapak Ibu? Belum Bu. Baru proses. Oh iya. Nah, iya. Ya. Ya, oke, sudah. Jadi tadi setelah kita lihat Flipbook Hezin tadi Bapak Ibu, kita sudah masuk ke aplikasi Hezinnya. Masih proses ya ini kok buram gambarnya. Nah, Bapak Ibu di Hezin ini, nah ini sudah cukup jelas. Di sini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan untuk membuat tadi presentasi kita atau desain kita di Canva itu menjadi lebih menarik. Nah, ketika tadi di Canva geser-geser ya Bapak Ibu, jadi di Canva tadi kita seperti ini. Nah, kita mau buat interaksi yang lebih lain dari itu. Nah, kita buatnya di Hezin. Jadi semacam ini. Ada seperti membuka buku betulan Bapak Ibu. Jadi seperti ini contoh dari aplikasi e-book dengan menggunakan Hezin yang terintegrasi dengan Canva. Nah, Bapak Ibu jangan lupa di sini untuk style bisa Bapak Ibu tuliskan di sini titel. Nah, judulnya misalnya tadi adalah bagian tubuh tumbuhan. Kemudian mungkin saya ininya sama aja kelas 4. Nah, kita simpan Bapak Ibu. Jadi di sini akan nampak judul dari e-book kita. Kemudian page effect. Di sini ada halaman. Itu efeknya mau seperti apa ya? Oh, ketika coba ya saya efek magazine. Nah, itu misalnya seperti ini. Kemudian ada efek yang lain. Misalkan saya efek card. Nah, jangan lupa setelah diklik kemudian di close. Nah, efek card seperti ini. Nah, jadi macam-macam nanti bisa Bapak Ibu explore. Kemudian untuk background. Nah, background di sini kan belakangnya masih polos ya. Misalnya Bapak Ibu menghendaki ada background-nya biar lebih bisa Bapak Ibu pilih background-nya, kemudian close lagi. Nah, seperti ini. Jadi ada background-nya. Kemudian di sini ada background audio. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memberikan ketika e-book ini kita buka nanti ada back sound-nya. Jadi ada suaranya. Jadi Bapak Ibu silahkan bisa memasukkan, bisa juga Bapak Ibu tidak memasukkan. Jadi bebas, nggih. Di sini saya tidak memasukkan. Kemudian saya efeknya tadi mau yang buku saja ya biar karena tadi kita e-book. Kemudian Bapak Ibu yang tadi disampaikan bahwa e-book interaktif. Di sini ada interaksinya. Nah, interaction Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika mau memberikan interaksi. Tadi ini kan kita sudah contohkan interaksinya di Canva. Kalaupun di Canva Bapak Ibu belum diinteraksikan, Bapak Ibu bisa menginteraksikannya di aplikasi di Hezin ini. Nah, di sini Bapak Ibu ketika mau menginteraksikannya, jangan lupa edit mode. Nah, kemudian pilih, oh saya mau menginteraksikannya ke mana ya? Misalnya saya mau yang halaman apa itu? Ini Bapak Ibu, ada quizzes. Nah, saya ingin membuat link supaya ketika elemen quizzes ini saya klik nanti bisa menuju ke evaluasi di
quizzes yang sudah kita sediakan. Jadi klik edit mode. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini kita akan memasukkan link yang akan kita interaksikan adalah ini bagian quizzes. Bapak Ibu drag kemudian semacam buat kotak seperti ini. Nah, setelah seperti ini, Bapak Ibu mau menginteraksikannya kemana? Ini hampir sama dengan yang tadi Canva. Bisa ke halaman tertentu, bisa membuka link tertentu. Nah, tadi saya akan menautkannya ke link apa ya? Quizzes ya. Misalnya saya sudah menyediakan di sini ada link quizzes. Kita klikkan di sini Bapak Ibu. Klik, copy paste, kemudian open in a new tab saja. Jadi biar ketika link ini diklik nanti akan menuju ke tab baru, tidak menutupi Hezin kita. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu klik close. Nah, sama seperti di Google Form, Bapak Ibu juga ketika akan membuatnya interaksi di di drag dulu, dibuat semacam kotak. Jadi nanti ketika bagian kotak ini diklik, dia akan menuju ke tempat tertentu yang tadi kita sudah kehendaki. Kemudian Bapak Ibu di sini selain memasukkan link, Bapak Ibu juga bisa memasukkan image. Nah, misalnya di sini mau memasukkan gambar. Oh, gambar dari mana ya? Misalnya saya mau memasukkan gambar yang ada dari laptop saya. Nah, gambarnya mana ya? Nah, misalnya seperti ini, memasukkan gambar seperti ini. Nah, diklik, kemudian jangan lupa di close. Nah, semacam ini. Jadi, yang tadinya ini tidak ada gambarnya, kita bisa menempelkannya di Hezin. Misalnya di Canva tadi kita kelupaan seperti itu. Nah, bisa juga Bapak Ibu kita bisa memasukkan video. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu mau sudah mengeditnya, jangan lupa stop editing. Nah, kita cek ya Bapak Ibu, ketika kita klik quizzes, ternyata ini sudah berjalan. Jadi dia menuju ke link yang tadi sudah kita sematkan di sana, seperti itu. Nah, ini kemudian Bapak Ibu kita juga bisa memasukkan audio, kemudian ada video. Video saya mau masukkannya ke ini ya. Bapak Ibu misalnya di sini, ini kita tadi sudah menginteraksikannya di Canva. Jadi saya sudah buat di Canva, ketika klik gambar ini, dia akan menuju ke video. Nah, ketika kita mau supaya gambarnya, videonya saya nampakkan, Bapak Ibu bisa memasukkannya di sini. Edit mode, kemudian memasukkan video, klik videonya, kemudian kasih tempat untuk taruh videonya di mana. Nah, di drag seperti ini. Kemudian misalnya kita sudah punya link video yang sudah disiapkan. Nah, kita sematkan di sini. Pastekan, kemudian kita close. Nah, jadi videonya akan nampak Bapak Ibu, langsung nampak di sini. Kita stop editing, coba kita lihat. Nah, jadi ada videonya sudah nempel di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita juga bisa memasukkan suara. Jadi anak-anak yang suka tipe belajarnya dengan auditory, bisa kita masukkan suara juga. Nah, jangan lupa klik edit. Kemudian misalnya elemen yang akan saya kasih suara itu adalah elemen ini. Nah, Bapak Ibu juga sama seperti tadi, kita beri tanda drag di drag seperti ini, kemudian masukkan suaranya dari komputer kita ataupun dari perangkat penyimpanan yang lain. Misalnya saya mau memasukkan dari laptop saya, itu tadi bagian daun ya. Nah, saya sudah membuat rekaman suara tentang daun. Di sini daun mana ya? Bentar. Saya delete saja. Tadi ada akar saja di sini tadi sepertinya.
Oke, di sini misalnya akar, Bapak Ibu, kita klik, kemudian kita ambil library, misalnya dari laptop kita, upload video dari penyimpanan laptop kita. Di sini tadi saya ada akar, ini sudah MP3 filenya, kemudian kita upload, kemudian jangan lupa close. Nah, ketika sudah selesai mengedit, silakan Bapak Ibu stop edit. Seperti ini, coba akan kita putar. Jangan lupa Bapak Ibu save juga ya. Di sini, coba belum ini ya. Coba Bapak Ibu saya ulang ya, mohon maaf. Untuk yang audio, kemudian Bapak Ibu klik di sini, kemudian ambil dari ini laptop kita, kemudian diupload, kemudian Bapak Ibu jangan lupa pilih tadi ini ya. Nah, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu, jadi suaranya bisa kita masukkan. Jadi nah, semacam itu nggih Bapak Ibu, jadi ada interaksi yang bisa kita buat di sana. Jangan lupa ketika Bapak Ibu sudah membuatnya dan selesai desainnya, diklik save, dan nanti Bapak Ibu ketika akan membagikannya, klik share, di sini ada copy, link, dan inilah yang bisa kita bagikan ke anak didik kita atau teman kita. Begitu Bu Eneng, paparan tentang membuat e-book dengan Canva dan juga Hezin. Bu Nur Aini, waktu kami kembalikan ke Bu Nur Aini. Mohon maaf Bapak Ibu karena di sini agak kendala sinyal, jadi dan juga apa yang saya sampaikan tentu saja banyak kekurangan karena saya pun masih tahap belajar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke Bu Nur Aini. Monggo Bu Nur Aini. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah luar biasa pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Nurdiati. Baik, sekarang tibalah saatnya di sesi tanya jawab. Baik, kami berikan waktu berapa Bu Neng ya? Berapa durasi untuk tanya jawabnya nih? Ya, bisa 10 menit. 10 menit. Ya. Baik. Silakan raise hand ya Bapak Ibu. Nanti ketika disebut namanya, kami silakan untuk berbicara langsung. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Atau yang mau di kolom chat dulu? Iya, yang di chat dulu mungkin sambil saya share ya. Ya. Baik. Ya, ini yang udah saya rekap. Ya. Silakan dibacakan Ibu. Oh baik, terima kasih. Yang pertama dari Ibu Adriah Badriah ya. Pertanyaannya adalah masuk ke bukletnya bagaimana? Gimana Bu Nurdiati? Silakan di. Oh iya. Ini masuk ke bukletnya berarti tadi yang desain di Canva ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu masuknya di Canva di sini. Ada menu buklet gitu ya. Nah, jadi saya hentikan berbagi dulu ya, Bu. Ya. Iya. Silakan. Sudah nampak? Oke, jadi ketika di halaman beranda Canva kan ada seperti ini nih Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu di sini ada tulisan buklet ataupun kalau di sana itu tidak ada, bisa Bapak Ibu kliknya dibuat desain kemudian di
Ketikan saja semacam ini buklet atau A4 ataupun yang lain. Jadi ukurannya sebenarnya bebas Bapak Ibu, tidak harus buklet A4. Cuma ini biar hampir sama dengan buku-buku yang ada di tempat kita, ukurannya A4 seperti itu. Kadang juga saya memasukkannya itu masuk presentasi itu saja, kita buat PPT kemudian masukkan ke Hezin atau ke yang lain, udah kita buat flipbook seperti itu bisa juga. Seperti itu Bu Nur Aini mungkin. Luar biasa, insya Allah langsung dipahami ya Bapak Ibu. Ibu mohon sama Ibu Neng untuk menampilkan lagi yang tadi. Oh ya, oke, Terima kasih saya. Ibu Nurdianti. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah ini yang bisa saya baca. Nomor 2 ya. Ya, Ibu Neng. Pertanyaan kedua, kalau nggak salah dari Ibu Erni Gustin Virgianti, ini dari Sumbawa. Apa kelebihan Heyzen dibandingkan dengan aplikasi lain? Silakan Ibu Nurdiati. Ya, Bapak Ibu di sini tadi kita belajar Canva dan Heyzen ya. Tiap apa ya aplikasi atau apa yang diberikan oleh sana perusahaan itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kelebihannya di sini saya sukanya adalah ketika di Heyzen itu kita bisa memasukkan video tadi, kita bisa memasukkan suara juga. Jadi seperti itu. Mungkin banyak ada juga yang beredar, tapi kadang kalau mau akses itu ada berbayar. Nah, kalau kita itu pengennya yang gratis-gratis ya, memang setiap yang diberikan secara cuma-cuma seperti ini ada positifnya, ada negatifnya. Pintar-pintar kita saja Bapak Ibu. Jadi ketika kita butuh ini pakainya ini, kita butuhnya ini pakainya ini seperti itu. Tapi menurut saya kalau Heyzen karena tadi bisa masuk suara, bisa masukkan video, bisa masukkan link, jadi itu kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Itu menurut saya, menurut pendapat saya. Seperti itu Bu Erni. Terima kasih Bu Nurdiati. Begitu ya Mbak Erni ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak ya ini ya, Bapak Afi Urevi. Bisa nggak Heyzen yang disimpan dibuka dari laptop secara offline? Gimana Ibu Nurdiati? Kalau yang Heyzen ini sepengetahuan saya secara online. Benarkah Bu Neng? Ya. Iya, betul online karena pakai Canva-nya kan online juga ya. Iya. Ada memang yang flipbook secara offline itu kita install aplikasi atau apa itu ada juga. Tapi kalau yang Heyzen ini sepengetahuan saya online Bu, Pak. Siapa ya Ibu atau Bapak itu tadi? Baik. Terima kasih. Kita beralih ke yang resen ya Bu Neng ya atau ya, boleh. Pakai resen aja langsung ya. Ini ada Bapak Fitra Berliansa. Silakan Bapak Fitra dari Sumbawa nih Bu Neng. Silakan Pak Fitra. Makasih Bu Nur Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di warahmatullahi sini saya ingin tanya Bu, saya ini kan baru dengar nih Heyzen Flipbox. Tapi saya sering pakai itu Flipbox-nya di Canva, ada juga di Canva. Nah, di sini apa perbedaannya antara Heyzen Flipbox ini dengan ada Flipbox-nya juga? Kalau di sini kan Flipbox itu saya pingin sebenarnya ketika kita download, misalnya kayak offline itu gimana caranya biar misalnya tetap jadi buku digital ketika offline-nya. Jadi kita enak misalnya presentasi dengan siswa tanpa online itu. Apakah bisa misalnya Heyzen ini ketika di-download, kalau di-download itu biasa jadi PDF ya Bunda, ada jadi buku digital gitu. Iya. Nah, gimana agar kelihatan menarik lagi? Maklum kan di sini kan kita kayaknya sinyal misalnya di kampung kan enggak kuat sinyal biasanya. Jadi kan harus sesuai, apalagi di Moyo Utara ya, Ibu Nara ini. Sinyalnya kuat. Nah, lumayan. Jadi di sini kan agak kadang gangguan sinyalnya. Jadi kita pingin misalnya ada yang atau selanjutnya nanti untuk yang offline-nya untuk buku digitalnya gimana gitu Bu. Ini aja. Ini ya. Yang versi apa itu online ya. Terima kasih Pak Fitri. Mungkin nanti Bu Neng atau Pak Ihin bisa menambahkan kalau yang untuk Heyzen atau mungkin yang berbasis online yang lain itu ketika kita mau download
memang masuknya nanti ke PDF. Kalaupun kita mau download tetapi masih interaksi seperti ini, sebenarnya pakainya yang berbayar kalau tidak salah seperti itu. Jadi mungkin kalau kita mau pakai yang offline karena di sana kendala sinyal, ada Pak yang nanti memang aplikasi tertentu yang untuk flipbook tetapi yang secara offline. Seperti itu ada Pak. Ya. Itu ya Bu Neng. Iya, oke, sudah Iya. cukup gitu aja. Nanti Memang mungkin kalau bisa untuk dijelaskan oleh Kang Dero nanti. Iya, nanti untuk yang secara offline ada, yang ini kita secara online. Jadi dan kalau kita pakainya yang versi gratis itu memang kalau kita download nanti kembalinya ke PDF lagi. Ya, sekalian di link apa itu di chat ada yang Bapak Ibu selain tadi bisa langsung mengintegrasikannya desain di Canva dimasukkan ke Heyzin, bisa di-download dulu atau mungkin kita punya PDF bentuk PPT atau PDF yang lain, kita uploadkan di Heyzin juga bisa nggih Bapak Ibu. Jadi kalau tadi kan langsung, bisa juga Bapak Ibu menguploadnya berupa PDF, kemudian baru di-upload di Heyzin dan dibuat interaksi seperti tadi. Seperti itu, Bu. Ya, oke, sudah. Masih ada waktu Bu Neng? Atau Ini udah jam 21 lebih 05. Udah lebih ya? Iya, udah lebih. Jadi silakan beralih ke Kang Dero. Nanti pertanyaan yang lainnya kan udah saya catat. Nanti mungkin bisa dijawab melalui grup WhatsApp Canva Lover Nusantara. Siap Ibu Neng, luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih atas pemaparannya Ibu Nurdiati. Di sesi terakhir ya, ada closing statement yang udah siap, yang terhormat Bapak Kang Dero ya, yaitu founder Canva Lovers Nusantara. Kami persilakan pada Kang Dero. Ya, baik. Ini suaranya jelas nggak ya? Jelas. Siap. Ini soalnya laptopnya dari jam 7 belum dimatikan. Masya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus dulu nih untuk tim yang sangat keren hari ini. Tepuk tangan semuanya untuk Bu Nurdiati, ini luar biasa. Saya menyimak kok dari tadi. Bu Nur. Ya, dua Nur ya, Bu Nurdiati, Bu Nur Aini, kemudian tadi juga ada Bu Iin tadi juga. Dan teman-teman semuanya. Ya. Baik, alhamdulillah Kang Dero hari ini senang sekali 216, tadi sempat ada di angka 232, tapi bukan banyak sedikitnya peserta, tapi sejauh mana kemudian silaturahim ini membawa dampak baik untuk kita semuanya. Terima kasih kepada tim Canva Lovers Nusantara, Bu Neng, Kang Ihin, Bu Iin ya, Bu Nida dan teman-teman yang lain, Bu Erma juga di sini terlihat dan seluruhnya. Kemudian untuk hari ini dari Temanggung nih luar biasa nih. Ya, mudah-mudahan nanti kita semuanya nih yang ada di sini bisa ke Temanggung ya. Iya, alhamdulillah. Silaturahim nanti ke sana. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih. Saya izin sebentar, mungkin ada beberapa hal yang kemarin saya berkunjung ke beberapa sekolah yang mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman untuk semangat di esok hari. Besok tidak mengajar ya, yang teman-teman SMA, SMK. Iya, libur Kang. Bahkan di sini SD sudah 5 hari kok Kang, SD SMP. Mantap ya, udah 5 hari. Oke. 5 hari. Ya. Baik, saya izin menampilkan slide dulu sedikit, Kang Ihin dan teman-teman. Apakah sudah terlihat? Silakan. Sudah. Proses. Oke. Proses ya? Proses ya? Belum. Menunggu dulu belum mungkin. Muncul. Baik. Jalan-jalan sinyalnya. Jalan-jalan. Ya, oke. Jadi hari ini keren banget, alhamdulillah. Setiap hari kita harus senantiasa bersyukur ya, kesehatan terus optimal gitu ya. Kemudian semangat untuk belajar masih ada, karena dari 200 sekian ini tidak mencapai sekian persen guru di Jawa Barat atau guru di Nusantara yang hari ini sedang belajar begitu. Nah teman-teman luar biasa hari ini bisa kemudian sinergi dan kolaborasi kita bersama dalam kegiatan ini. Sudah tampil Bu Neng? Sudah. Ya, sudah. Kang Dero. Siap. Nah ini adalah pesan untuk guru ya, berbagi hasil perjalanan Kang Dero. Jadi kemarin saya ikut kemudian beberapa kegiatan di beberapa sekolah, dan saya ingin menyampaikan untuk kita semua dari hasil perjalanan itu, salah seorang kepala sekolah penggerak di Kabupaten Bogor berbagi tentang banyak hal. Dan kemudian saya sampai pada satu titik kesimpulan teman-teman,
Nah, siapa kita untuk menjadi guru yang menginfluencer ya, menginspirasi, menggerakkan, dan kemudian memberdayakan peserta didik kita dan juga rekan sejawat kita. Nah, tentu harapannya adalah kita semua menjadi guru-guru yang mahir. Guru yang mahir untuk harapannya Indonesia bisa maju, lebih maju ke depannya. Nah, itu ada dua karakter, ada guru berkarakter dan ada guru penggerak. Nah, kriteria guru penggerak ini saya juga belum dapat sertifikat ya, dan selamat teman-teman yang angkatan 7 hari ini sudah dapat. Tapi bukan hanya tentang legalisasi dari negara, tapi yang terpenting adalah meskipun hari ini sedang proses, meskipun hari ini sedang berjuang untuk itu, tapi siapapun kita yang semangatnya adalah berpihak kepada peserta didik, sesungguhnya kita adalah guru-guru penggerak. Nah, kriterianya adalah kita semua ingin menjadi guru mahir. Ya, di pertemuan yang lalu saya menyebut ada guru betul, betulan, dan guru kebetulan, atau guru yang harus dibetulkan. Nah, hari ini saya menyampaikan, ini dari hasil berbagi kemarin, kita ingin menjadi semuanya adalah guru-guru yang mahir. Nah, teman-teman, guru berkarakter, ini manfaat menjadi guru. Nah, ini adalah Pak Windu Sarwono, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cibung Bulang yang menyampaikan ini, dan saya berkesempatan untuk kemudian hadir terinspirasi, dan kemudian hari ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya. Manfaat menjadi guru, yang pertama adalah ladang amal yang sangat subur, kita sepakat di situ. Kemudian kita diberikan kesempatan untuk terus belajar dan belajar. Dan selanjutnya kita adalah pencetak fondasi bangsa, dan tentunya kita akan menjadi tokoh panutan. Makanya bersyukur dan beruntung kita semua ada di peran hari ini, sehingga ladang-ladang amal ini akan terus optimal ke depannya. Nah, guru yang dirindukan adalah guru yang memiliki tutur katanya sopan dan tindakannya menjadi teladan. Itulah guru-guru yang berkarakter. Bagaimana hari ini bukan hanya tentang aspek cipta saja, tapi yang harus penting adalah olah cipta, olah rasa, kemudian olahraga gitu ya, dan olah cipta, rasa, karsa, dan juga olahraga. Nah, teman-teman pasti ingin ya, inginkah Anda semua, kita semua, diingat siswa sebagai guru yang menginspirasi? Karena siswa akan lupa dengan apa yang kita katakan, tetapi siswa akan tidak pernah lupa dengan cara kita memperlakukan mereka. Maka hari ini mari terus kita berkhidmat dengan program-program kebaikan sekecil apapun, agar kita semakin layak untuk kemudian menjadi guru-guru yang menginspirasi. Nah, guru perlu mengembangkan diri teman-teman dengan 3B. Yang pertama beauty, nah ini laki-laki juga sama ya, harus ada inner beauty-nya gitu ya. Kemudian bukan berarti urusan ibu-ibu saja gitu kan. Kemudian behavior, ini kaitan dengan perilaku, tindakan, tingkah pola, karena kita ini artis ketika berada di depan siswa. Dan tentu juga harus bright, harus smart gitu kan. Maka 3B ini adalah menjadi kekuatan kita. Guru perlu mengembangkan diri untuk muncul sugestinya, rasanya, empatinya, tindakannya yang positif, dan tentu yang terakhir adalah kemampuan dia untuk melaksanakan kompetensi profesionalnya. Nah, kata-kata seperti ini mungkin tidak layak untuk kita ucapkan. Kenapa kamu terlambat? Dasar pemalas, gitu ya. Nah, ini kaitan dengan budaya positif yang dulu sudah dengan Kang Dero bahas juga. Nah, seharusnya yang dilakukan adalah bukan pendekatan hukuman atau konsekuensi, tapi yang dilakukan adalah pendekatan restitusi. Sehingga nanti bahasa ini akan berubah bahasanya. Nah, saya tahu rumah kamu jauh dan jalanan macet, atau ibu tahu gitu kan, jalanannya macet, tapi sekolah mulai jam 7. Nah, besok diusahakan jangan terlambat, dan kemudian dilakukan pendekatan restitusi. Banyak cara untuk memuliakan anak-anak kita. Tidak dengan menghukum, tidak memberikan konsekuensi, tapi mengubah identitas gagalnya menjadi identitas sukses dengan restitusi. Oke, kita juga harus antusias di kelas, ya, layaknya artis begitu. Layaknya apa ya, mungkin sekali-kali jadi tukang sulap juga boleh begitu kan, ya, sekali-kali jadi Iron Man juga boleh, mungkin sekali-kali menjadi daya tarik yang bagus, Kang. Betul ya, guru yang antusias, guru yang powerful. Di sekolah saya ini ada guru yang powerful, wah kalau bicara kenceng nih ya, kenceng gitu, menjelaskan luar biasa, menginspirasi banyak siswa untuk kemudian tertarik dan antusias. Apalagi yang diceritakannya adalah tentang pengalaman-pengalaman sosial, itu luar biasa. Nah, ini hasil riset teman-teman ya, mungkin tahu ya artis ini. Senyum itu penting. Jadi guru tuh bukan hanya cemberut di kelas itu ya, di atas tanggal 25 dia cemberut, di bawah tanggal 5 dia tersenyum. Tidak ada korelasi antara urusan dompet dengan urusan tersenyum. 92% orang dewasa Amerika, nah ini meskipun di Amerika ya, percaya bahwa senyum menarik merupakan aset sosial yang penting.
74% mengatakan senyum yang tidak menarik mengurangi kesempatan sukses dalam karir. Makanya itu 4C yang sedang kita gadang-gadang ini, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, critical thinking, ya mungkin dari sini dengan 5S ini Kang Iin ya, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ini hal-hal kecil yang terkadang kita lupakan, tapi urgensi pendidikan karakter sesungguhnya ada di sini. Nah, jangan sering cemberut ya Kang ya. Jangan sering cemberut, harus bahagia. Apalagi tadi materinya keren, ya teknologinya juga digunakan untuk hal-hal kebaikan. Perlukah guru berpenampilan menarik? Wah, ini sangat penting karena ada juga yang siswa menghitung berapa jumlah gurunya, gitu ya. Nah, sampai kemudian dia akan berlomba-lomba sebelum masuk kelas. Coba tebak berapa? Saya kira cuma 5, saya kira cuma 10. Ini jadi gambling gitu ya. Gitu, gurunya gitu. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita ada hal-hal negatif yang kemudian membekas di hati siswa kita. Mengapa guru perlu menarik? Yang pertama munculnya kesan profesional, kompeten, dan kredibel. Nah, Bapak Ibu, makanya nih kalau Ibu biasanya memastikan dari atas sampai bawah itu penampilannya senada, seirama, selaras. Nah, kalau laki-laki juga sama. Ya, harus menarik perhatian siswa, menanamkan nilai-nilai yang baik, dan tentunya akan siswa lebih nyaman dan percaya diri. Nah, ini teman-teman dari mulai ujung rambut, cara tersenyum gitu ya, kemudian kerutan di kening, kemudian rasa percaya diri, bajunya gitu ya. Ini definisi formal mungkin bisa didefinisikan nanti ya. Kemudian dasinya, postur tubuhnya, semua ini menjadi daya tarik siswa. Karena guru yang berpenampilan profesional saat tes sekolah itu akan menyampaikan pesan bahwa tes yang mereka kerjakan ini sangat penting. Nah, kemudian ini dia tingkatan kompetensi guru. Saya ingin menyampaikan ke teman-teman, ini berdasarkan SE nomor 65, ada guru lemah, guru berkembang, guru layak, guru cakap, guru mahir. Nah, mari kita refleksikan, kita ada di posisi yang mana, tapi indikatornya sudah jelas teman-teman. Nah, ini dia, 4 kompetensi yang bisa menunjukkan kemampuan guru ada di titik mana. Jadi kalau kita ambil modus yang bawah dengan modus yang atas, di guru lemah, itu ada 4 kompetensi. Mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman. Nah, kalau kemampuan guru di yang guru lemah ini, proses pembelajaran bahasa tubuhnya terlihat kaku dan tidak bebas bergerak. Kemudian mempraktikkan komunikasi satu arah tanpa instruksi-instruksi pembelajaran. Jadi langsung saja. Tidak menjelaskan tujuan dan aktivitas yang akan dilakukan. Kemudian kaitan dengan refleksi, dia dapat melakukan refleksi diri terhadap praktik pembelajaran dengan menyebutkan kelemahan dan atau kelebihan faktor eksternal. Ya, nah kalau kita cek nanti teman-teman bisa ambil ininya, yang guru berkembang, guru layak. Nah tentu kita harapannya ada di guru mahir. Lihat teman-teman, dalam proses pembelajaran, guru menunjukkan seluruh bahasa tubuh positif kepada murid. Saya izin ini ya. Ada yang buka pintu nih. Ya. Jadi di sini bahasa tubuhnya positif, adanya senyum, anggukan, gerakan tangan, bersemangat, kontak visual, badan condong ke murid, ya bukan condong ke yang lain. Nah ini mungkin yang disebut dengan kemampuan empati. Saya juga jadi berpikir hal-hal sekecil ini pun ternyata kita ada ilmunya, ya gerak tubuh, body language gitu ya, public speaking dan sebagainya. Ini tentu menunjukkan kekuatan kita, makanya peran kita itu bukan hanya mengajar, tapi peran kita itu lebih dari sekedar mengajar, yaitu mendidik. Nah, ini nanti kita jadi bahan. Kemudian ini terkait teknologi teman-teman, ini studi kasusnya nih, yang mana pembelajaran modern tanpa teknologi modern, pembelajaran modern dengan teknologi modern, atau pembelajaran kuno dengan teknologi modern. Nah ini nanti bisa dipikirkan bersama mana yang akan kita gunakan dan tidak perlu dijawab. Hari ini pembelajarannya sudah... Ini renungan ya kan ya? Di renungan saja, betul. Nah ini pembelajarannya sudah modern tapi tanpa teknologi modern. Ada sekolah-sekolah yang seperti itu. Pembelajaran modern dengan teknologi modern. Dan pembelajaran kuno dengan teknologi modern. Nah ini teknologi, kata modern itu kan sebenarnya relatif. Tapi intinya yang disebut dengan pembelajaran modern, kodrat zaman anak-anak kita hari ini di digital natif gitu ya, generasi Z, milenial. Makanya ini harus satu, pembelajarannya aktif, berpusat pada siswa dengan atau tanpa teknologi modern. Jadi teknologi itu hanya tools, hanya alat, ya. Tapi kalau teknologi yang hanya tools atau alat itu di tangan guru yang tepat, maka apapun kadarnya, pembelajarannya pasti aktif dan berpusat pada peserta didik. Jadi ilmu-ilmu yang tadi Bu Duo Nur ini sampaikan, mudah-mudahan itu menginspirasi kita, bukan hanya untuk konsumsi kita, tapi benar-benar berpihak kepada peserta didik kita. Kenapa? Karena belajar itu adalah mengalami, begitu ya. Belajar itu bukan
visual saja. Belajar itu bukan mendengar saja, tapi mereka akan bergerak. Makanya kata Ki Hajar itu olah cipta, rasa, karsa, dan raga. Bahkan di sekolah yang kemarin saya kunjungi ada spot-spot khusus. Olahraga di titik ini, olah ciptanya di sini, olah rasanya, olah karsanya. Ini mungkin nanti jadi inspirasi untuk kita semua. Tanpa mengalami proses belajar, peristiwa belajar tidak akan pernah terjadi. Makanya Ausubel mengatakan pembelajaran itu harus bermakna, berkesan. Di kemudian hari, anak akan lupa hukum Newton, tapi di kemudian hari akan ingat mereka tentang cara kita memperlakukan mereka. Teman-teman boleh pilih siapa yang A, siapa yang B, siapa yang C. Ini terakhir nih. Sok ditulis, tapi saya nggak melihat ininya ya. Ada yang pilih A, kerja keras, bahagia, atau sukses? Atau yang pilih B, kerja keras, sukses, atau bahagia? Kang Hin pilih yang mana nih Kang Hin? Atau yang C nih? Bahagia, kerja keras, sukses. Nah, ayo, ini strategi hidup dalam kerja nih teman-teman nih. Jangan sampai salah arah. Pasti ada yang A, pasti ada yang B, pasti ada yang C. Tidak ada yang salah. Tapi kalau kita pilih yang A, nah, kerja keras. Awalnya kerja keras. Ketika sudah mencapai bahagia juga tetap kerja keras. Ketika sudah mencapai sukses, dia akan mempertahankan kesuksesannya dengan kerja keras. Gitu kan? Jadi dia betul, dia targetnya bahagia gitu. Ini saya benar-benar mengubah persepsi saya. Ya, nanti kaitkan dengan doa beda lagi ceritanya ya. Itu yang B. Teman-teman milih kerja keras terus untuk mencapai sukses, teman-teman harus bekerja keras lagi terus. Sampai ketika sudah bahagia pun teman-teman akan bekerja keras untuk mencapai kebahagiaan itu. Tapi kalau kita memilih bahagia, kita akan bahagia untuk bahagia. Sambil bekerja keras kita akan tetap bahagia dan ketika sukses kita akan bahagia. Happy terus. Nah, jadi semangatnya adalah bahagia dengan 6B. Belajar, Aku berkarya, benar. berbagi, berkolaborasi, bergembira, dan berkah. Terima kasih dari Kang Dero. Mudah-mudahan hasil perjalanan selama 1 minggu kemarin berdampak dan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya kembalikan ke Ibu Nur sebagai moderator. Hatur nuhun, mangga. Baik, terima kasih Kang Deru, luar biasa. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa memberikan semangat baru untuk kita, untuk lebih menginspirasi anak didik kita. Baik, akhirnya kita berada di penghujung acara ya, kegiatan hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Baik, di sesi terakhir kita mohon untuk berfoto bersama ya, Kang Dero. Ya, jangan ada yang kirim komentar. Silakan ini. Iya, jangan ngirim komentar dulu. Mohon untuk tidak mengirim komentar dulu. Semua bisa buka kamera, Bapak Ibu. Kan followers ya. Kan followers gimana Kang Hin? Boneng gini ya, apa? Cinta. Biar guru-guru bahagia ini ya. Ayo semangat lah, kita harus terus tersenyum. Ya. Ini di pinggir nih biar wajahnya nggak ketemu. Oh ya, di pinggir. Saya belum. Ya. Baik, siapa yang moto ini ya? Baik, Boneng. Oh ya, silakan. Agak dipercepat Bu, pegal nih. Masih mute itu mic-nya. Yang tidak ter-screenshot silakan Bapak Ibu screenshot sendiri ya. 1, 2, 3. Iya, oke, sudah. Silahkan Bapak Ibu screenshot. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih, keren hari ini. Mantap. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah kegiatan hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bisa memberikan wawasan kita, menambah motivasi, menambah inspirasi kita untuk menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya. Baik, untuk kegiatan kita dengan bacaan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dero, Bu Nuraini, Pak Kang Ihin, Bu Nurdiati. Ya, mohon maaf banyak kendala. Mohon maaf juga. Apa Ibu. Alhamdulillah bisa terangkat. Kebetulan moderatornya langsung bisa ngajak diskusi nih. Terima kasih ya Bapak Ibu semua. Iya. Oke. Semuanya. Iya, saya izin close ya. Selamat beristirahat. Saya tutup dulu rekamannya.